Oke, review April bagaimana? Kita perhatiin April yang prediksinya turun, ternyata malah naik kenceng. Ya, nanti kita lihat lah gimana situasinya sekarang tuh bagaimana sekarang. Oke. Nah, ya sebelum kita mulai, silakan yang mau bantu untuk share ke YouTube ataupun share ke Instagram bahwa kita ada kelas beginian ya. Oke. Nah, prediksi bulan April adalah terjadi sebuah penurunan. Terlebih dahulu baru naik. Tapi kenyataan yang terjadi adalah sebelum IHSG drop di sini. Prediksi yang turun adalah sini. Tapi ternyata setelah muncul doji ini langsung ngegas. Oke. Nah, overall IHSG kita secara bulan April naik 14 hari, turun 8 hari, total naik 2%. Oke, untuk IHSG naik 2% tuh hebat. Oke. Nah, jadi cara kalian mengukur portfolio kalian adalah trading kalian oke kalau kalian cuan di atas 2%. Performa kalian gini. Oke, cuma pertanyaannya apakah ada yang cuan di atas 2% atau apakah ada yang minus? Jadi kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang mendorong IHSG bisa naik sampai di atas 2% ini. Oke, kita lihat performa LQ45, ada MTech yang naik paling banyak. Ini juga break resistant dan menurut gue ini masih bisa lanjut. Target gue di 3.500. Harusnya masih bisa lanjut, MTech menarik. Adaro naik lumayan kenceng. Harusnya Adaro juga pada ikutan. Harusnya kalau kalian ikutin trading plan-nya. Cuma beberapa hari ini ya ada koreksi dan hari ini mulai rebound lagi menjelang pembagian dividen. Oke, MDKA salah satu stok yang pilihan utama. Kemarin kan Inco habis itu MDKA, ya happy cuan yang dapat. Excel juga sama, sempat call di 2.900, naik sampai 3.000 lebih. AMRT nih, AMRT yang lumayan miss, tapi kita masuknya agak tengah. UNTR, gue yakin UNTR ini mungkin yang pegang agak sedikit. Ada yang pegang, gue udah lihat, dan tangannya lumayan kuat, tapi yang pegang agak sedikit karena faktor dari harga 30.000, satu lot 3 juta, jadi mungkin banyak yang berpikir apakah mau beli atau enggak. Mika, salah satu saham yang gue kurang suka karena pergerakannya terlalu slow. Ya, terlalu slow tapi ya naiknya pelan-pelan. Rumah sakit yang paling besar. Oke. PTBA juga udah di call. Yang masih mau hold silakan, masih bagus. Astra kita call masuk dari 5.900 yang masih pegang swing panjang. Ini juga lumayan terlupakan sama orang-orang. Orang-orang melihat bahwa Astra ini ya biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Bank Mandiri 13% didorong oleh hari ini. Gue juga nggak ngerti kenapa bisa BMRI itu 8% tuh lumayan mengejutkan sebenarnya. Ya, lumayan mengejutkan. Untuk ukuran BMRI ya, bisa 8% tuh lumayan mengejutkan. Oke. Dan yang paling turun paling banyak Jobva setelah bagi dividen makin drop. Oke, Era juga 525 ini support yang kuat dijaga. Cepin ayam-ayaman sama dengan Java. Konstruksi PTPP, SMGR di semennya. BRPT ini swing panjang masih oke. Tekim sama INKP dua kertas ini kalau kalian berani pegang berbulan-bulan ini murah, tapi untuk sekarang flow-nya nggak ada. Oke, nggak ada flow yang masuk. Oke, Tower sama juga menurut gue kurang menarik. Gue lebih prefer ke Tebik untuk Tower sekarang daripada untuk tower-toweran ya maksudnya ya. Wika, Waskita ini konstruksi belum menarik, tapi Waskita gua rasa mulai bisa buy on weakness. Ya harusnya ada sekali pump lagi, nggak mungkin turun terus untuk ukuran konstruksi gitu. Oke, net foreign buy terjadi paling banyak di BBRI, Telkom, BCA, BNI. Nah, kalian perhatiin 4 saham ini adalah salah satu top 5 atau bahkan top 7 ya untuk ukuran market cap terbesar di Indonesia. Ya itulah yang menyebabkan IHSG kita terus naik. Oke. ASI, MTech, Antam, UNTR, Inco, INDF. Ya rata-rata sih kita pernah masuk kecuali bank-bank ini. Karena gue nggak gitu suka sama bank-bank ini. Telkom kalau kalian pegang terus pelan-pelan naik sebenarnya, cuma yang memang agak slow. Harus berani tahan lama untuk Telkom.
Antam baru masuk lagi, MTEK masih menarik, UNTF juga menarik, Inco mulai rebound, tapi belum confirm. INDF, gue juga kurang tertarik karena pergerakannya yang super pelan. Oke, Net foreign sale terjadi di Adaro. Nah, kayak gini kelihatan. Berarti kalau ketika dalam 1 bulan terakhir, ya Adaro tuh terus dibuang sama foreign, berarti pergerakannya Adaro tuh nggak berpengaruh sama foreign. Lebih berpengaruh kepada bandar-bandar lokal, anggapannya gitu. Sido setelah bagi dividen, ya pasti turun dulu. Bukalapak juga sama dengan Adaro, tipenya persis. Jadi kalian jangan terkecoh dengan yang namanya, oh asing beli terus nih. Jangan terkecoh untuk dua saham ini. Tower, KLBF, Hill, INKP, SNGR, ya kurang menarik seperti biasa. Oke, top gainer ada Bell. Ini gue nggak tahu ada apa bisa naik sampai segini. Mungkin ada suatu reissue ke depannya atau ada sebuah akuisisi. Biasa itulah yang menyebabkan sampai sekencang itu. Hope juga sama. SDMU hasil permainan. Doit menarik untuk sekarang. Setelah dia naik 35%, sekarang mulai retrace dan mulai rebound lagi. Menarik untuk di entry. ADMR, saham andalan kita juga. Ya, hold aja. Ini at least target pertama gue dia balik ke 3.000 dulu. Nanti setelah 3.000 baru jauhnya ke 4.000. Target utama ya kalau bisa mendekati 5.000. Possible nggak? Karena kan kalian ada roh harganya di 3.000. Apakah ADMR possible ke 4.000? Ya bisa aja. Anak perusahaan nggak selalu harus lebih rendah daripada induk perusahaan. Kalian lihat LSIP. LSIP itu punya siapa? Punya SCMP. SMP harga 500-an, LSIP harga 1.000-an. Possible? Bisa. Oke. Top losers. Ini yang naik di grup, tolong bantu dijawab dong. Kayak yang belum di-accept. Berarti kan namanya belum ada itu. Kode nasabah. Oke. Top losers, Nano. Hati-hati. Ini OTW gocap. Sama juga dengan Baut. Itu hati-hati. WINR. Setelah pump sekali, hati-hati juga. Udah pump 2-3 hari ya. Hati-hati juga WINR. Oke. TRJA. Udah ke 216. Ya kemarin sempat di 500. Nah, TRJA ini saham yang dia nggak mau kalau misalnya ada penyusup masuk. Maunya ya orang-orang mereka sendiri gitu. Jadi ya kalau mau trading di sini hati-hati. Porsi kalian nggak bisa terlalu besar. Bos, Baut nih sama yang kayak gue bilang kayak TRJ, kayak Nano, ya sama Becap. Oke, Becap daerah support sekarang 200. Apakah masih bisa naik? Menurut gue potensi sih bisa. Cuma mungkin kita tunggu aja. Oke. Corporate action. Nah, corporate action bulan Mei nggak gitu banyak karena kalau kita perhatiin tanggal 2 sampai tanggal 6 libur. Kalau kata orang yang healing. Jadi yang merayakan mohon maaf lahir dan batin. Oke. Terus juga tanggal 26 ada libur lagi. Tanggal 16 juga libur lagi. Jadi overall hari trading kita bulan Mei cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hari. Oke, liburnya ya sekitar 5 hari gitu. Oke. Tanggal 1 Juni ini juga libur lagi. Tapi ya setelah 1 Juni mungkin kita udah nggak ada libur sama sekali, udah tinggal dikit. Oke. So, market kemungkinan sepi, possible sepi. Cuma gua rasa zaman sekarang kan berbeda nih. Kalau zaman dulu itu ketika market itu ada hari kejepit atau libur, ya itu bisa sepi. Cuman zaman sekarang kalau kalian perhatiin, udah banyak orang yang trading secara online. Jadi market sepi itu menurut gua agak susah. Jadi ya menurut gua, kalau gue lihat pergerakan hari ini sih udah mulai menarik IHSG. Udah tanda-tanda ya bakal up lagi, bakal bisa lanjut lagi. Masih bisa naik. Nah, berarti setelah Lebaran ya siap-siap untuk kita belanja. Oke. Nah, untuk sektoral, oke, kita sektoral. Infrastruktur dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret sampai bulan April akhir terjadi kenaikan dari tanggal 7. Didorong oleh apa? Ini didorong oleh telco, Indosat, Excel dan segala macamnya. Oke. Tapi kalau kalian perhatiin yang bagian konstruksi kurang menarik. Konstruksi yang menarik cuma satu menurut gua untuk sekarang. Untuk cuma 2. Waskita untuk buy on weakness dan juga Jasa Marga. 2 itu doang. Sisanya sih menurut gua ya biasa-biasa aja, nothing special. Oke.
Jadi infrastruktur udah terjadi kenaikan, apakah masih bisa? Menurut gua sih masih bisa, possible. Kenapa possible? Karena ya gua perhatiin yang bakal mendorong itu ya balik lagi ke arah apa namanya, jasa marga, Indosat, Telkom, Excel. Indosat, Excel masih bisa naik, potensi masih bisa. Cyclical. Nah, ini yang unik sebenarnya. Cyclical ini unik. Kalau kalian perhatiin ya, ini kan downtrend dari jauh ya. Semua orang tuh melirik cyclical pada masa mendekati Lebaran. Ya, semua orang melirik ayam-ayaman pada masa mendekati Lebaran. Mereka melirik RALS pada masa mendekati Lebaran. Ya. Nah, karena semua orang berekspektasi bahwa ketika masa dekat puasa ini biasa cyclical bakal naik nih. Orang pada ganti HP, orang pada beli baju, semua tuh bakal berpikir seperti itu. Padahal ya nggak sesimpel itu. Karena kayak gue pernah bilang, manusia sekarang udah pinter. Retail kita udah pinter. Jadi mereka udah bisa mendapatkan informasi bahwa ini begini, ini begini, ini begini. Nah, buktinya apa? Kalau kita lihat pergerakan RALS, ya naik emang, tapi naiknya di awal. Naiknya di awal, dari bulan Februari, sekitar bulan itu. Nggak naiknya pada menjelang Lebaran. Ya artinya apa? Kita bisa pelajari dari hal ini bahwa next time, kalau misalnya mendekati Lebaran menjelang, memang kita belinya tuh benar-benar pasti bottom. Kayak waktu awal kita masuk ke RALS. Dan ketika dia udah naik, break support, udah cabut, selesai berarti. Karena semakin orang berekspektasi bahwa ini bakal naik, semakin bahaya sebenarnya. Semua orang berekspektasi bahwa misalnya bumi bisa balik ke 100. Banyak yang berekspektasi begitu. Semakin mereka berekspektasi, itu makin bahaya. Tapi ketika semua orang udah takut, bumi aduh bahaya nih, entar kegocak lagi. Itu baru menarik. Sama dengan cyclical. Dari hal ini kita pelajari, oke, masuk cyclical berarti pada masa di bawah. Dia kan biasa tuh bottoming tuh bulan Januari, Februari. Nah, ketika masa bottoming, di sana kita masuk. Ketika risknya udah rendah. Oke. So, cyclical so far, ya nggak ada sentimen yang mendorong. Ya ini masih turun, masih downtrend. Menurut gue masih bakal turun lagi. Nggak ada sesuatu yang menarik dari cyclical so far ya. Oke. Nah, non cyclical ini terjadi kenaikan sedikit, lumayan ya. Ini kan masih sideways hitungannya, masih bolak-balik. Terjadi kenaikan kenapa? Dia turun karena CPO turun, consumer turun. Kenaikan kenapa? Kenaikan didorong oleh ya kita perhatiin Unilever. Unilever naik lumayan kencang, dan saham-saham rokok HMSP yang ukurannya lumayan besar juga lumayan menarik karena baru break resistance juga. Oke, WIM terlalu kecil, nggak gitu berpengaruh sama sektoralnya. Oke, ICBP juga ada sedikit kenaikan, INDF juga ya, cuma nggak banyak. Nah, apakah masih bisa lanjut? Nah, dengan yang gue perhatiin sekarang adalah kemungkinan saham-saham rokok untuk lanjut naik itu masih lumayan ada. Masih ada. Consumer apakah masih bisa? Bisa. Ya, consumer bisa. Cuma ya balik lagi consumernya kemana? Ya mungkin ke arah Unilever menurut gue lebih menarik. Oke. Kenapa Unilever naik kalau kalian perhatiin? Karena Unilever kan berbahan baku apa salah satunya? CPO. Salah satunya ya, bahan Unilever. Oke, dengan dia bikin CPO, harga CPO dunia memang naik. Tapi kan lokal-lokal itu tapi kan ekspor dilarang. Mau nggak mau jual ke lokal. Jadi nggak bisa ngikutin harga dunia. Ya kan? Itu salah satu yang sebenarnya lumayan berkorelasi gitu. Jadi prediksi gue cyclical untuk bulan depan yang masih bisa naik. Menarik. Industrial ini cuma didorong oleh UNTR sama ASI. Masih bisa? Masih. Ya selama ASI-nya naik, ini bakal naik terus. Itu aja. Property, still the same. Nggak kemana-mana, masih di sana-sana aja. Ya balik lagi. Value company sekarang adalah property. Tergantung kalian berani pegang berapa lama. Yang gua cicil sekarang ya BSD. Sesuai dengan swing yang di tabel itu. Tapi ya cicil pelan-pelan, kayak misalnya ada cuan, ya udah uang cuannya beli buat BSD, gitu aja. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu langsung sekali hajar habis, jangan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan cicil, pelan-pelan cicil, pelan-pelan cicil. Targetnya kapan? Ya targetnya mungkin berapa bulan kemudian. Oke, basic industry terjadi penurunan dalam, wajar, karena kan kita perhatiin Inco-nya kemarin kenceng, MDKA kenceng, Antam kenceng, TINS kenceng,
dan sekarang mulai koreksi, ya. Jadi ya ini juga rebound karena mereka juga Inco dan kawan-kawan. Jadi ya koreksi terlebih dahulu wajar, nggak apa-apa. Oke, koreksi terlebih dahulu nggak apa-apa. Kenapa gue prefer kalian untuk TP-TP ya? Memang karena kita nggak tahu nih dalam 1 minggu apa yang bakal terjadi. Banyak hal bisa terjadi dalam 1 minggu. Teknologi sebenarnya menarik, masih bisa naik sebenarnya secara sektor, yang mendorong ya balik lagi seperti MTech. Ini kan naik gara-gara MTech nih. Bukalapak itu menarik menurut gua. Bukalapak hati-hati yang tadi baca laporan keuangannya cuan itu dari BBHI-nya, bukan dari operasional. Cuma memang secara teknikal Bukalapak itu menarik, masih menarik. Cuma yang bikin turun apa? Gotoh. Gotoh kan juga teknologi. Sedangkan market cap-nya paling besar di teknologi. Ya otomatis itulah yang salah satu yang mendorong kalau misalnya sektor tech turun, yang dorong itu Gotoh. Oke, ntar gue jelasin lebih nih. Oke, finance. Finance kenaikan tajam, lumayan, karena asingnya juga beli terus, bank-bank besar. Ya, kalau misalnya ini kan kalian perhatiin ya, ini kan ada satu garis nih. Aku akan tarik. Ini satu garis sideways-nya finance sebenarnya. Nah, ini kalau bisa break, naik lebih tajam, ya berarti sektor finance tuh mulai menarik. Which is kalau mulai menarik, artinya ya berarti saham-saham bisa naik lagi. IHSG kita bisa naik. Healthcare. Nothing special sebenarnya healthcare, ya balik sama-sama aja. Dan menurut gue ini mungkin udah mulai turun, ya nggak ada kemana-mana, nggak ada dampak yang luar biasa dari healthcare untuk sekarang. Transportasi juga sama, tapi ini gue menunggu, ini kan didorong oleh ASA juga ya. Kita menunggu dari Temas, karena Temas sekarang market cap-nya termasuk lumayan gede. Itu yang gue excited untuk bulan depan. Oke, sedangkan energi ya masih seperti biasa, masih kenceng. Cuma memang energi juga butuh koreksi. Karena kalau energi masih naik terus, berarti dalam setahun dia bakal naik terus. Gitu. Makanya untuk sekarang sih gue masih ngindarin energi. Kenaikan terjadi ya mungkin Adaro bisa mendorong. Adaro mendorong kan karena memang mau bagi dividen. Sisanya sih menurut gue ya, kalau bisa tinggalin dulu. Ntar aja. Walaupun teknikal menarik, ya kita wait and see, jangan buru-buru untuk masuk. Oke. Nah, jadi kalau kalian perhatiin di corporate action ya, di corporate action yang bakal terjadi di bulan Mei. Oke, kita lihat Saratoga BTPS ada Camdet. Sorry, ini bukan RICAM, ini salah, gue salah bikin. Ini Camdet Dividend. Ya. Ini juga dividen. Avia, Excel. Kenapa gue masukin Avia? Karena kalau kalian masih ikutin gue ya, kita masih pegang Avia. Gitu. Saham IPO yang kita pegang sekarang kan Avia sama Enak. Yang masih swing pelan-pelan. Dolarnya kebalik yang kelihatan presenter view. Oh ya, sorry. Oke. Mika, Harum, ada RUPST. Ya, mungkin cuma review kinerja aja. Harum ya bisa jadi bagi dividen. Dada, ini yang lumayan, menurut gue lumayan menarik. Karena ada RUPSLB. Belum tahu, belum di-spill isinya apa. Tapi kemungkinan kalau misalnya dia beneran mau issue, ya mungkin menarik. Dia di 50 kan sekarang kan. Nah, di 50 ini ada kemungkinan bisa bangkit. Oke, tapi ya balik ke resiko masing-masing. Gue nggak gitu berani call di grup umum. Karena 50 kalau kalian telat jual sedikit, habis. Oke. 16 long weekend lagi, 17 nothing special. Ada juga sebenarnya ada corporate action. Cuma gue rasa nothing special. Oke. 18. MPMX dan IATA. Ada RUPST dan RUPSLB. IATA kemungkinan harusnya ada reissue. Kemungkinan ya. MPMX yang kita excited tunggu adalah di bagian dividen. Apakah kena prank atau bisa mendapatkan dividen yang bagus. 20 Indi ada RUPSLB. Ya. Mungkin bisa membahas yang mengenai Petro. Oke. Dan yang ini yang paling gue tunggu-tunggu adalah yang ini, Temas. Oke, inilah yang paling gue tunggu-tunggu. RUPSLB mau ngapain? Oke. Nah, jadi setelah April kalau kita perhatiin properti underperform, sekarang juga masih underperform. Infrastruktur yang kemarin masih jelek, sekarang didorong oleh telco naik ke performing. Oke, jadi lagi perform sekarang. Healthcare.
Kemarin bagus karena didorong oleh saham, cuma sekarang mulai menurun, jadi mulai masuk ke weakening. Oke. Non cyclical juga belum kemana-mana ya, masih mencoba untuk bagus ya. Dari kita lihat dari consumer ya, apakah bisa mendorong. Cyclical, nah cyclical juga mulai membaik, oke. Tapi dia kan mulai membaik bentar tuh, sempat naik bentar, habis itu mulai turun lagi, jadi ya weakening. Terus industrial masih perform kayak biasa karena AC-nya mendorong. Teknologi juga menurut gue masih perform, cuma memang kalau kalian lihat secara sektor pasti jelek. Tapi lihat dari dalam itu lumayan. Karena jeleknya karena Goto. Oke. Basic industry menurut gue kemarin sempat oke kan dari Antam Inco dan kawan-kawan. Cuma udah mulai melemah, ya weakening terlebih dahulu, mungkin koreksi terlebih dahulu. Energi juga mulai koreksi terlebih dahulu harusnya. Finance ini yang berputar arah menjadi performing. Ya, jadi kuat. Transportasi kemarin sempat koreksi, sekarang udah mulai improving lagi. Kita ngarepin bulan depan transportasinya bisa ke performing, didorong oleh Temas dan ASA. Oke. Nah, prediksi gue untuk bulan Mei adalah market kita, gue pengen naik lagi. Cuma gue rasa kita harus koreksi lagi. Kita harus koreksi terlebih dahulu. Oke, harus koreksi terlebih dahulu. Banyak nggak? Ya dari 7.200 ke level 7.050 ya mungkin hanya berapa persen, nggak banyak. Oke. Dan kalau kita perhatiin MACD, ya, kita lihat MACD, ini udah berpotongan ke bawah, tapi masih di atas 0. Yang artinya apa? Ya kemungkinan IHSG kita bakal sideways terlebih dahulu. Oke. Nah, kenapa gue berekspektasi bahwa Mei ini bakal turun sampai mungkin tanggal 17? Ya, sampai tanggal 17 ini bakal koreksi, terus dari tanggal 17, ini gue sarapanan. Dari tanggal 17 baru mulai rebound. Nah, bulan Mei, kita lihat secara historikal ya. Gue ada tandain. Kita lihat secara historikal. Dari tahun 2013. Oke? Tahun 2013. Nah, bulan Mei sering terjadi yang namanya V. Oke, V. Oke. Nah, setelah turun dia mulai naik. April V. Turun mulai naik. Oke. Terus bulan sorry, itu 2014. 2015 terjadi lagi yang namanya V. Ya, udah V koreksi baru naik lagi. Cuma ini turunnya lebih dalam jadinya. 2016 sama lagi koreksi baru naik. Jadi rata-rata koreksinya lumayan dalam, lumayan gede. 17 koreksi juga. 18 koreksi juga. Koreksi dulu baru naik. 2020 ini COVID, ya turunnya lumayan dalam. Tapi kan kita lihat Maret itu sebenarnya turunnya cuma segini. Waktu bulan Maret. Sorry, ini kan 19. Ini 19 ya. 20. Nah, ini kan turun segini dalam. Nah, waktu udah mulai rebound, bulan Mei itu masih ada koreksi lagi. Bentuk V, baru rebound lagi. 2021, bentuk V lagi, baru rebound lagi untuk lebih kenceng. Ya sama. Yang kali ini, prediksinya adalah dia bentuk V dulu di sini. Baru mulai naik lagi. Nah, setelah V ini terjadi, kalau beneran koreksi ya, kalau beneran prediksi gue bener ini beneran koreksi, harusnya ini menarik sekali untuk kalian beli di sini. Berarti IHSG kita potensi lanjut sampai mungkin ke level 76. Oke. Gue nggak ada ngarepin dia, gue nggak ada prediksi dia naik. Kenapa? Karena ini alasannya. Oke. Perhatiin, ini market US. Dari tanggal 21 koreksi, ya. Dari tanggal 21 udah koreksi sekitar 5%. Hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5 hari. Oke. Sedangkan kalau kita lihat secara teknikal, ini daerah supportnya Dow Jones. Oke. Ya, kenapa gue bilang mungkin ya, kalau bisa kalian TP tadi,
Kayak sore ya, kalau bisa ada yang kalian TP, ya udah TP dulu. Ambil aman. Karena US nggak ada cuti bersama 1 minggu. Market US tuh berjalan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau anggapan dia beneran break dari sini. Habis. Bukan habis ya, menurut gue lumayan bahaya untuk kita. Kenapa bahaya? Karena bahayanya tuh bakal terjadi di panic selling di awal buka market. Untuk IHSG sendiri, jujur gue masih lumayan confident dengan kondisi sekarang. Setelah gue lihat penjualan yang sampai hari Selasa, terus Rabu mulai bagus, market Kamis juga mulai bagus, ya sore hari ini juga mulai bagus. Ya berarti apa? Kalau ini turun, yang menyebabkan IHSG turun pada awal opening adalah ini, market US. Oke. Nah, apakah sebenarnya sell on May itu berpengaruh di US kalau kita perhatiin? Sama juga Mei, bentuk V. 19. Dari sini awal Mei turun sampai awal Juni V. Bentuk V juga, koreksi. Koreksi juga. Koreksi juga. Nah, ini kebalikan nih, 2015. Market Indo jelek, market US bagus. Ini juga koreksi lumayan dalam. Baru naik lagi. Nih, naik 13. 2012 turun lumayan dalam. Nah, yang artinya apa? Sell on May itu sebenarnya ada, tapi orang-orang tuh memberikan sebuah psikologi. Itu psikologi manusia. Psikologi manusia mengatakan bahwa hati-hati sell on May. Itu malah bikin dia takut. Sebenarnya gitu. Karena kenapa? Kalau kita lihat secara historical, ya, secara historical, ini data gue mencari Stockbit. Bulan Mei kita IHSG cenderung hijau. Cenderung hijau. Jadi jangan menganggap bahwa sell on May itu terjadi selama 30 hari penuh. Enggak. Ini terjadi mungkin sekitar 1-2 minggu. Tapi overall, in the end, dia habis koreksi, bakal naik lagi. Oke? Jadi jangan ditakutin. Makanya kenapa orang yang takut dengan sell on May, yang gua takutin apa? Yang gua takutin adalah psikologi dari masyarakat bahwa Mei itu bakal turun. Jadi mereka bakal TP terlebih dahulu. Itu yang gue takutin. Gue nggak takut dengan isu sell on May-nya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin, ini 1 bulan kita, ya, dalam 1 bulan, market kita, ya, asing itu udah belanja 17 T. Pasar reguler. 17 triliun dalam 1 bulan. Apakah masih perlu takut dengan yang namanya inflasi? Masih takut dengan yang namanya suku bunga US naik? Kalau suku bunga US naik sangat berpengaruh sama Indonesia, ini dana asing ini nggak masuk ke sini. Dana asing itu justru malah minus, malah merah harusnya. Tapi kenyataannya kebalik. Orang berpikir bahwa suku bunga naik, uang bakal berpindah balik ke Amerika. Karena mereka mau mencari sebuah instrumen investasi yang jauh lebih aman. Taruh aja deposito di Amerika deh, bunganya lumayan katanya gitu. Cuma ya sebenarnya kalau kita lihat, ya asingnya belanja terus kok. Jadi nggak takut, kita nggak perlu takut dengan situasi IHSG. Kita jangan takut dengan kata-kata orang. Jangan takut dengan perkataan orang lain. Tapi kita melihat datanya gimana sekarang. Kalau ini minus, ya ini anggaplah minus 17 T, gue worry, gue takut. Tapi dengan situasi ini positif, ya dengan situasi ini positif, dan IHSG kita overall juga bulan Mei sebenarnya merah, nggak merah-merah banget kok. Ngomong merah mah merah bulan November daripada Mei. Ya kan? Lebih merah bulan September daripada Mei. Cenderung hijau sebenarnya IHSG kita. Oke. Jadi nggak perlu takutin, nggak perlu sampai kayak sell all saham, jangan. Tapi yang hari ini kenapa sell all? Karena ya balik lagi prediksi gue 1 minggu kita nggak tahu gimana. Ya kita jaga-jaga aja kalau misalnya Senin gap down ke bawah, ya kita gap down, kita bisa tampung ada cash setidaknya. Oke. Nah,
Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi sama IHSG kita? Jawabannya satu, keraguan. Ragu apa? Oke, sekarang kalian perhatiin. Sejak Goto IPO, kalau kalian lihat, apa sih yang terjadi di market sebenarnya? Yang terjadi adalah Goto menjadi, anggapannya gini ya, ini ada satu mobil. Oke. Nah, mobil ini adalah saham-saham, mobil ini adalah IHSG. Ini mobil IHSG ya. Supirnya adalah BCA. Oke, mobil kan rodanya ada 4 ya. 4 roda itu adalah Goto, Telkom, BRI, sama satu lagi kita anggaplah Mandiri. Oke. 4 ini rodanya. Nah, ketika Goto memutuskan untuk mundur, oke. Ketika Goto bilang, gue mau mundur nih. Oke. Kalau misalnya BCA ikutan mundur, Telkom ikutan mundur, Mandiri ikutan mundur, BRI ikutan mundur, hasilnya apa? Hasilnya adalah mundur juga. Ya kan? Nah, tetapi ketika Goto mau mundur, ya, Goto mau mundur, tapi yang lain tuh masih mau maju, hasilnya apa? Keraguan. Nyangkut tengah. Contohnya, waktu tanggal ini, candle ini, kok kalian perhatiin, ya, yang ini, gua hapus dulu deh. Candle ini ya. Kenapa bisa panjang gini? Karena dia naik gara-gara Gotonya mau arah. Nah, kalian bayangin, pas itu kalau misalnya Gotonya mau arah ya, nggak usah arah deh, plus 20% lah. Terus para big banks naik juga 3%, 4%. IHSG kita bakal close di sekitar level 73. Takut nggak kalau IHSG tiba-tiba ke 73? Karena Goto. Takut, bahaya. Sama, ini juga masih keraguan. Nah, di sini tuh udah mulai kelihatan. Ketika Gotonya turun, ya, karena Goto tuh ukurannya terlalu besar. Ketika Goto turun, mereka atau big banks lain ya, roda-roda lain, mereka nggak boleh ikutan turun. Mereka harus naik, harus melawan Goto. Itu yang terjadi di pasar sekarang. Kenapa harus melawan Goto? Karena kalau kita nggak ngelawan Goto, ya, yang terjadi adalah ketika kita nggak ngelawan, ini drop lebih dalam. Itu. Dan dropnya berarti kan kalau misalnya sama-sama turun, dropnya itu bukan pelan-pelan. Dropnya itu kenceng. Itu untuk market yang nggak sehat, untuk kalau dropnya kenceng. Kenapa? ARB kita 7%. Ketika sebuah market dropnya kenceng, yang lain ikutan jualan, ARB semua. Nggak bisa. Jadi sekarang caranya gimana? Caranya adalah kasih Goto turun dulu. Ya, sampai Goto udah mulai stabil. Kayak dulu Bukalapak sempat stabil di level ya 800-an sana ya. Sempat lama kan. Baru mulai turun lagi kan sekarang ke 300-200 habis itu kan. Nah, kasih Goto turun dulu. Nah, setelah Goto turun, bank kita kan udah mulai naik kan. Baru pelan-pelan mereka turun. Itulah koreksi yang sehat. Tidak didorong oleh 1-2 perusahaan, tapi didorong oleh perusahaan yang benar-benar rame. Makanya gue masih memprediksikan bahwa Mei mungkin bakal turun. Cuma ya overall ujungnya masih naik. Kenapa begitu? Ya kalau kalian perhatiin candle hari ini deh. Ini kenapa bisa dari close-nya di sini, open-nya di sini? Didorong oleh BMRI. Sehat nggak didorong oleh satu perusahaan? Enggak sehat. Memang bank-bank lain ada naik. Cuma yang mendorong paling signifikan adalah BMRI. Ini kalau BMRI-nya hari ini nggak 8%, Goto kita kan hampir ARB nih. Ya kan? Ini IHSG harusnya di sini paling. Jadi harus saling menjaga nih sekarang situasinya. Big banks harus menjaga Goto naik, big banks turun. Itu yang berlawanan sekarang. Oke. Jadi ya kemungkinan bulan Mei Goto mulai turun lagi. Oke. Mungkin sampai sekarang di 200 lebih ya. Harusnya 150 nyampe untuk Goto. Oke. Green shoe-nya juga udah habis, siapa yang mau jagain lagi? Nggak bisa dijagain bahkan. 150 sampai terus bank kita baru pelan-pelan mulai turun koreksi. Habis koreksi balik lagi baru naik lagi.
Nah, siapa yang mendorong kenaikan? Bisa jadi Goto juga mendorong. Bisa jadi. Possible menurut gue. Oke. Jadi dengan keraguan IHSG ini ya sekarang situasinya kalau bisa ya ada saham apa yang bisa di hold. Kalau average kalian di bawah ya hold, nggak apa-apa. Cuma kalau average kalian atas ya jangan terlalu lama. Makanya tadi gue bilang kalau average kalian di atas, cabut dulu. Takutnya apa? Takutnya dari candle begini, dia gap down, opennya di sini, saham kalian juga ikutan gap down. MPMX misalnya di 1400, misalnya ya, closing tadi ya. Open di 1350, kalian udah TP di sini. Average kalian di 1370 misalnya gitu. Ya udah, gap down kalian balik lagi di sini. Ini jual duluan. Tujuan gue tuh untuk gue TP-TP-in. Nggak semua gue TP, memang WIRG itu nggak gue sentuh sama sekali. Ini spill, ya mungkin masih bisa naik harusnya. Berani hold aja. Oke, kan gue udah bilang ADMR, WIRG, Temas. Ya. Oke, nah jadi sebenarnya bulan Mei ini apa sih yang mendorong market untuk turun? Ya, karena kita lihat situasinya LQ45 cenderung merah di bulan Mei. Oke, beberapa kali sih merah. Oke, itu LQ45. Nah, tapi apakah kita bisa menjadikan ini sebuah patokan? Kalau misalnya LQ45 ini bahaya nih, LQ45 ini bisa jadi pendorong IHSG turun. Ya, nggak tentu juga. Sikonnya adalah sekarang, situasinya adalah asing itu belanja di big banks kita masih banyak. Kenapa big banks berpengaruh sama asing? Yang bisa beli big banks, yang bisa beli saham big banks segede itu, ya cuma asing. Dana Indonesia kita nggak bisa beli Bank BCA 1000 lot. Susah. Asing bisa. Gitu. Jadi ya patokannya adalah LQ45, terutama saham-saham market cap besar, fokusnya utamanya adalah ke foreign. Oke. Oke, so jadi gimana? Seperti yang gue bilang, ini psikologi. Sell on May itu psikologi market. Sell on May apakah benar terjadi ada atau enggak, itu terjadi karena secara historical. Orang melihat secara historical bahwa sell on May itu ada. Oke. Mereka melihat bahwa secara Mei itu ada koreksi. Memang ada koreksi, tapi koreksinya adalah koreksi bentuk V. Di mana dia setelah koreksi, ya kita berarti TP-TP dulu di sini, kita jual-jualan dulu. Saham-saham yang break supportnya, cabut. Oke, yang break supportnya harus wajib cabut. Oke, kasih dia koreksi, sampai dia mulai rebound, break resistance, new high, buy back. Kita dapat average di bawah. Oke. Karena market kita mau gimana pun, mau turun sedalam apapun, kecuali kayak krisis pada cerita ya. Mau turun gimana pun, mau naik gimana pun, pasti ada saham yang bisa kasih cuan. Jadi perlukah kita takut? Ya nggak usah, ngapain. Karena takut itu kan muncul dari diri kita. Kita dengar orang mungkin di clubhouse ada yang ngomong, Mei nih hati-hati nih, bahaya nih. Semakin kalian dengerin ya sebenarnya semakin takut diri kalian. Kalau kalian nggak bisa filter. Oke. Nah, saham apa yang menarik jadi first liner, second liner, atau third liner? Kalau misalnya, dua kemungkinan nih, kalau misalnya LQ45 ini beneran merah, berarti kalian go for third and second liner. Oke, berarti yang bakal naik adalah saham-saham second liner dan third liner. Karena kita kan juga sebenarnya jarang juga main first liner. Paling MTEK, MDKA, gitu-gitu, no, Antam. Ya kan? Nah, tapi apakah masih bisa beli first liner? Menurut gue bisa. Bisa dengan syarat apa? Ya, gotonya turun, first liner harus naik untuk menjaga. Itu syaratnya. Cuman kalau gotonya udah naik, first liner-nya naik juga, ya bahaya. Harusnya first liner ikutan turun. Okay. So overall, mau market gimana pun, ya ujungnya cuma satu. Balik ke technical. Kalau saham ini memang menarik, kayak contoh hari ini yang closing tadi kan, gue call PNLF sama Amar. Ya. Kalau kalian perhatiin, PNLF. Okay. Ya ini menarik.
Dia setelah sideways beberapa hari, 226-nya nggak bisa di break, akhirnya hari ini di break. Ya ini menarik. Ke minggu depan. Semua masih bagus, MACD masih ke atas. Ya jadi kalau misalnya takut sell on May, silakan takut, nggak masalah. Tapi kan masih ada saham yang bisa kasih cuan. Masih ada saham yang breakout. Downtrend, hari ini di break. Resist pertama di sini di break. Resist kedua di sini di break juga. Cakep. Kenapa harus takut? Ini tangganya jelas. Ketiga sekarang di mana? Ya coba di sini dulu. 408. Saya kan juga sempat nyentuh kan 408, 410 daerah sini. Koreksi. Kalau bisa break lagi, ini targetnya 430. Jadi nggak perlu ditakutin. Masih ada saham pasti. Jadi kalau kalian bilang takut turun nggak mau belanja, ya silakan. Terkadang kita belanja juga ADMR kita masuk di 2.300-an juga orang-orang pada takut kan. Ujung-ujungnya apa? Call-nya di 2.600. Ketika gue bilang ADMR menarik, itu daerah sini. Gue ingat daerah sini. Orang takut, kenapa? Waduh, ini merah semua nih, candle merah 3 hari, ARB 3 hari, pada takut semua. Cuma ketika mereka takut, di sana kita berani masuk. Ini belum break resist, masih tanggung. Di sini dia baru break. Di sini dia baru break. Orang pada call berarti sini 2.600-an. Dapatnya kita dapat di bawah. Ya kan? Kayak contoh. Lloyd. Nah, ini pas pantul di support 500. Ini gue lupa call ke kalian ya, sorry. Gue lupa call ke kalian. Cuma ada beberapa nasabah yang nanya, gue beli apa? Gue bilang, Lloyd. Udah. Ya lumayan berapa persen. Belum banyak. Cuma ya ini baru break. Menarik juga. Gitu. Jadi balik lagi, psikologi kalian, market kalian mau gimana pun, masih ada saham pasti gue yakin banget, pasti masih ada yang bisa kasih cuan. Pasti masih ada. Cuma kalian tinggal pilih yang mana. Kayak contoh ya, Temas. Kita ngomong Temas deh. Ketika IHSG merah, justru gue seneng. Kenapa? Chances Temas untuk naik lebih tinggi daripada IHSG hijau. Itu sebenarnya. Ada yang merah, IHSG merah. Ya gue seneng-seneng aja, nggak apa-apa. Chances ada yang naik lebih ada. Karena itu nggak gitu korelasi sama IHSG nggak gede. Korelasi yang gede apa ya? Yang first liner itu. Bank-bank besar, perusahaan yang ukurannya gede, Astra, Telkom, dan segala macam. Itu yang berpengaruh sama IHSG. Sedangkan saham-saham itu bukan saham-saham yang suka kita mainkan. Karena saham-saham itu menurut gue ya, saham-saham begituan ya, mending kita investasikan daripada kalian tradingkan. Kalau menurut gue sih begitu. Karena kalau kalian trading cuma dapat yang mungkin berapa persen, ngapain? Contoh yang lain. Akra, ini juga break resist. Rapi dengan Fibonacci-nya jelas. Break resist, nyentuh resist, sekarang 1070, close di sana. Cakep, masih oke. Gitu. Apakah Akra hitungan first liner? Ya enggak, second liner. Oke. Jadi ya sell on May, konklusinya adalah sell on May itu bukanlah fakta, iya, karena historical, tapi mitos tuh enggak, fakta sih iya. Cuma parahnya apa, yang kurang bagusnya apa, dilebih-lebihkan sama orang. Manusia cenderung melebih-lebihkan, membuat diri sendiri takut dengan sell on May. Kalau besok cuma libur market 2 hari, gue nggak takut sama sell on May, gue nggak bakal suruh kalian jual. Itu aja. Cuma karena memang kita nggak tahu kondisi gimana, ya udah jual dulu. Bukan karena sell on May, karena liburnya terlalu panjang. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Yuk, yang mau nanya.
Oh, nggak ada yang menanya nih. Oke, kalau nggak ada yang menanya nggak apa-apa. Nanti baru ngobrol lagi aja. Paling libur seminggu ya. Oh, sorry. Gue lupa announce. Merkuri gimana dok, kan tanggalnya bulan depan. Ya, gue sih bodo amat ya sama Merkuri. Kayak gue bilang, bisa koreksi, tapi bentuk V. Habis koreksi naik lagi. Dan koreksinya menurut gue nggak dalam. Kalau kita hitung ya. Mana? Target koreksi gue kan di sini nih. Ini koreksi 2% aja. Nggak dalam harusnya. Ya balik lagi, ini kan sebuah psikologi. Pernah dengar begitu, itu yang membuat diri sendiri takut jadinya. Ya kan? Balik ke psikologi. Kalau mau ngomong soal Merkuri, coba cek historical dalam 1 tahun terakhir. Koreksi nggak IHSG? Koreksi, tapi nggak banyak. Contoh, kita lihat. Oke, Merkuri sebelumnya bulan Oktober. Sini. Januari kalau nggak salah ada juga. Januari. Ini. Mana awal ini? Ada ini. Awal Januari kalau nggak salah ya. Nah ini. Koreksi nggak? Koreksi. Banyak nggak? Enggak. 2% aja. Tapi karena takut pada jual-jualin kan. Padahal kan sebenarnya cuma bentar naik lagi lebih kenceng kan. Oktober sama juga. Gitu. Olive yang diundur terus, apakah masih tetap bagus? Sebenarnya Olive sampai sekarang gue nggak ketemu alasannya kenapa dia diundur terus. Itu permasalahannya. Gue nggak dapet. Apakah masih bakal ikut? Ya kemungkinan gue jadi males kalau begituan. Gue jadi nggak tertarik kalau dia mau ikut untuk ikut Olive ya. Kalau gue sih mungkin skip dulu lah, karena nggak jelas. Kalau dia bisa mundur-mundur terus kan berarti ada sesuatu. Seger boleh average up di angka berapa? Coba kita perhatiin Seger punya itu ya. Ya, broker summary dulu. Karena Seger itu gue takutnya di bagian broker summary-nya, bukan apanya. Bentar ya. Ini sebenarnya boleh average up. Karena 2080-nya di break. Next-nya kan dia bakal ngetes ke sini. Ke gap-nya nih. Ya kan? 2240 dan juga 2400. Oke. Overall, kalau secara teknikal, ya teknikalnya begini ya, ini menarik. Segar. Candlenya juga closing atas, harusnya besok pagi bisa naik lagi. Maksudnya setelah lebaran. Balik lagi, sentimen marketnya gimana selama seminggu ini. Oke. Segar. Oke kok, bagus kok. Menurut gua lu hari apa namanya? Hari Senin pas market buka average boleh. Gua ini menarik. Oke. CPO masih boleh average down nggak? Masih hold soalnya. CPO boleh, tapi harus kuat iman. Kuat nggak imannya di gini nih? Dibawa turun, terus naik lagi ke atas. Dibawa turun, closingnya hijau. Ya, kalau kalian lihat itunya nggak hijau. Secara ini kan hijau, karena opennya di bawah. Permasalahannya adalah CPO terlalu banyak gangguan dari pemerintah. Regulasinya sana-sini, ABC, ABC. Pemerintah kita juga labil. Mau A, mau B, mau C, ya nggak apa-apa. Cuma untuk kalian hold swing, oke, menarik. Ali juga gue masih pegang. CPO yang gue pegang sekarang cuma Ali dari semua. Last week kemarin cabut pasti sini break. Udah, cuma pegang Ali. Karena dari semua Ali yang menurut gue paling ringan, paling nggak berdosa, paling sepi, itu Ali. Karena orang mikir, wah 1 juta nggak mau, nggak tertarik. Target berapa Ali? Target Ali gue di ini 15.100. Itu target Ali gue. Yang mau ikutan silakan. See you in 15.100. Ini kayak MBAP. Call-nya di sini 4.000, sekarang udah 5.700, lumayan pelan-pelan.
Masih di DSNG. Ya oke, masih di 600 kan DSNG. Oke aja, cuma baik lagi. Regulasi pemerintah ini bikin ribut. SML. Kalau dari candle sih kurang bagus. Mungkin koreksi ke level 1620 terlebih dahulu. BSML hati-hatinya apa? Hati-hatinya berita mulai kemana-mana. Berita mulai sebar. Jadi bisa jadi ya udah mulai masa-masa pembuangan barang. Cuma ya biasa sih bakal mantul di garis merah ini ya. Pokoknya lihat historical. Garis merah mantul, mantul. Ya mungkin bisa ngetes 1620. Kalau bisa mantul, bagus. Target MTEK kemana? 3,5. Baru break dari ATH 35, 80. Friend masih menarik nggak? Average di 87. Oke, Friend tuh masih bagus. Cuma lambat. Lambat. Karena masyarakat yang nggak ngerti teknikal, mereka tuh nggak gitu berani masuk Friend. Trauma. Oke, mereka tuh trauma rata-rata. So ya, Friend masih bagus nggak? Menurut gue sih masih. Ya ini kalau bisa ke 81, dia mulai rebound, mungkin bisa tampung lagi 81. Lebih menarik. Yang average di 87-an gimana? Average 87-an, kalau mau average down, jaga di 81. Ikut Bang Ali, ya Bang Ali mantap. Screen-nya belum ganti. Oh buset. Astaga, sorry. Lagi ulang. BSML nih garis merah nih. MA5 1620. Apa lagi tadi? Segar break MA20. Masuk aja. Mau average down, average up silakan. Ini boleh menarik segar. Sip. Ekornya panjang. Ya, gua sih skip untuk sip. Ya, gua cuma fokus di Ali. Target 15.100. Oke, DSNG masih kejaga di 600. So ya masih oke. What else? MTEK. Strong uptrend, lanjut terus, break high, new high terus. Ya udah target 35. Friend. Ya udah ini 81 kuat. 81 kuat, 89 juga kuat. Ya udah bolak-balik sini dulu. Ini juga udah mulai berpotongan ke bawah, kemungkinan sideways. Buy on weakness 81, silakan. STAA. STAA ini juga ngaruhnya kan sama ke sama ke CPO ya pergerakannya. Tapi ya candle-nya busuk sebenarnya. Karena kenapa? Close di sini, open di bawah, naik ke atas. Open di bawah, naik ke atas. Ya udah, hold dulu aja. Jangan buru-buru jual. Karena potensi naiknya ada. Cuma memang terganggu, candle itu terganggu oleh regulasi. Gitu. Jadi hold dulu aja sementara. Sorry, CPO yang gue pegang ada 2. Ali sama ini. CSRA. Kenapa CSRA? Kenapa gue kayak suka banget sama CSRA? Menurut gue ini sepi. Ini saham sepi. Ini mau tiba-tiba ditarik ke 1000, gampang banget sebenarnya. Sebenarnya gampang banget. Cuma balik lagi, siapa yang mau narik? Itu doang. Cuma gak usah gampang. Untuk long invest, apakah berarti koreksi di Mei cocok untuk buy? Cocok. Makanya kalau kalian tanya gue, boleh nggak beli bank-bank besar sekarang? I say no. Gue bakal bilang nggak usah. Beli bank besar ya. Kenapa? Karena musim dividennya udah selesai. Kita kan invest jangka panjang tujuannya buat apa? Buat dividen. Ya kan? Tujuannya buat dividen. Musim dividen udah selesai. Ngapain lagi kita masih investasi sekarang? Karena biasanya kan setelah dividen itu ada koreksi terlebih dahulu. Gitu. WRG bakal koreksi sampai mana? Lihat nih WRG. $950 support kuat. 1070, 1060 lah. 1060 lah, boleh buy lagi. Suka nggak? Confident nggak sama WRG? Gue confident sama WRG. Sekarang gue di WRG ada sekitar 4.600 slot. Average di sekitar, udah tambah-tambah, average down 1.000, nggak nyampe 1.100 lah pokoknya.
Ya, aku masih confident sama WRG. Oke. Jadi ya mau ikutan gua hold, silakan. Pokoknya andalan gue ya 3 ini sekarang. ADMR, WRG, Temas. SMMT gimana? SMMT ya masih oke sih SMMT. Nggak ada masalah kok SMMT. Masih sideways, pelan-pelan naik, hold aja santai. Kalau yang teknikal udah bagus gini, broker summary sih gue biarin aja. Udah amat sebenarnya. Bagus. BRG. Lagi-lagi ya BR ini. Oke kok, BRG. Underwrite-nya tampungin terus. BMR. Oke. PDAK masih bagus. Swing kita apa lagi ya? Swing. Budi. Bagus banget, cakep banget Budi. Bahkan cakepnya banget. Gue udah bilang itu daerah akum, silakan kalau kayak mau ikut, nggak masalah. SMA. Oke juga. Nggak gitu sih, ini nggak terlalu wow. Nggak terlalu wow, cuma ya oke lah. SMA. ISAT menarik nggak? ISAT menarik, makanya masuk ke tabel hari ini kan. Indo, Jekon. Indo break 113, kurang bagus. Kurang menarik. MA5-nya dijaga. Cuma yang tampungin Indo lumayan oke. Tampungin Indo lumayan oke. Indo menarik, Indo lumayan menariknya Indo. Jekon pas di support 95. Lihat aja bisa mantul atau enggak. Kalau nggak bisa mantul, cabut dulu. Hari pas opening ntar ya. Starbucks Sam YB jadi top 1 akun WRG. Iyalah, isinya orang-orang kita, isinya orang-orang YB Batam kok rata-rata. BSD masih oke, BSD masih masa-masa akun. Cetera kan mulai jalan kan. SDMU, skip. Skip, udah begini mah skip dulu. Ada yang coba naik, nggak naik. Layar gua mana? Ya broker summary, kalian cek sendiri layarnya. Oke, so semoga bulan Mei mendapat berkah. Trading kan cuma dikit kan harinya kan, cuma 15 hari. Dapat berkah dari 3 saham andalan kita. ADMR, WIRG, sama Temas. Buat Antonius, buat Hamed, yang tangannya lemah, semoga belajar dari kesalahan. Ya tangan lemah nggak salah, WIRG-nya koreksi kok. Ya kan? WIRG koreksi, cuma ya kalau kebiasaannya begitu, nanti ketika kenceng, lemah lagi. Gitu. Oke. Oke, tips gimana supaya yang tangannya lemah nih? Selalu bedakan 2 porsi. Porsi yang kalian swing lama, sama porsi yang kalian jual cepat. Kayak WIRG, gue ada hold. Tapi gue ada beberapa yang gue tradingin. Apa sih tujuannya gue tradingin? Karena terkadang ya, kita trading itu bukan nyari cuannya, itu bukan nyari cuannya. Nyari cuan itu bonusnya sebenarnya. Itu bonusnya. Terutama yang kalian sering lihat market ya. Kalau kalian sering lihat market ya. Dan kalian tahu bahwa ini pergerakannya gimana, liar. Kalian lihat WIRG deh. 30 menit. Sorry, 15 menit aja. Sorry ya, turunin lagi 5 menit. Nah, jelas banget. Bolak-balik di sini. Atau awal di sini. Ini gue keluar masuk beberapa kali. Naik turun. Cuma dapat 1%, 2% pun gue nggak apa-apa. Tapi yang penting gue masih ada porsi gue buat gue hold gitu. Yang liar lagi. Atau di sini nih. Ini kan 5 menit yang kita lihatnya kan. Padahal kan kalau 1 menit breakdown nih naik turun terus. Enak tradingin.
2% cabut, 2% cabut, 2% cabut. Kalau pakai PC ada yang namanya sell if. Ada yang namanya sell if. Sell if berapa tick higher. Enak. Cuma kadang kenapa di tradingnya memang karena ada kefomoannya aja, lihat wah marketnya begini masa nggak kita tradingin sih, sayang banget gitu. Jadi kalau memang nggak bisa, tangannya nggak bisa kuat, ya sisain porsinya buat tradingin biar kepuasan kalian untuk jual sahamnya ada gitu. MTech contoh deh, MTech ingat nggak gua tuh live gua bilang gua TP di sini 2870 yang kempes ini berarti ini ya kan. Kenapa gue TP? Ya ini resist kuat. Tinggal tunggu dia break, dia pindah ke tabel kiri lagi, uptrend berarti kan, baru masuk lagi, selesai. Walaupun mungkin ada yang ngerasa, dulu average gue di bawah, sekarang average gue di atas. Ya nggak apa-apa, lu kan udah pernah cuan dulu, lu harus ingat itu. Dulu lu udah pernah cuan. Itu bedanya. Kayak sekarang masuk di sekarang, masih menarik menurut gue. Nggak masalah. Jangan pikir mahal dulu MTEK 1.700, sekarang 3.000. Jangan mikir begitu. ITMG gimana? Menarik. Break juga. Oke, cakep loh. Kenapa kadang gue suka kalau saham-saham beginian, ITMG lah, AALI, UNTR, karena saham-saham beginian tuh masyarakat normal, masyarakat biasa, nggak gitu berani masuk. Bukan nggak berani lah, nggak mau lah. Ada kok yang tadi habis komen-komen di chat ini, dia nggak mau kok beli AALI karena 1 juta, nggak mau dia, mahal, iya. Nih baru ketawa dia nih, nggak mau dia beli AALI. Padahal kalau dari equity bisa beli AALI, beli 100 lot, 200 lot, 300 lot bisa. Tapi nggak mau, ngerasa kayak nggak enak aja lihat lotnya cuma 3 digit gitu. Ya makanya saham-saham beginian tuh kalau berani hold ya enak. Kayak ini baru break. Ini baru break. Kalau market masih bagus selama minggu depan, call masih oke, nggak ada masalah ya. Ya boleh baik menurut gua. Target 30.200 bisa lagi. Bisa aja. Ya lumayan loh dividen ITMG. Iya, karena harganya mahal, jadi orang nggak berani. Oke. Sip, ada lagi? Nah, terus yang kemarin gue bilang gue ada duet sama Kejo. Ya. Kejo bilang, kok followers gue tiba-tiba nambah banyak ya? Isinya kalian-kalian. Ya. Kita bakal trial dulu selama 2 minggu. Jadi kan memang gue ada sama dia ada plan untuk bikin something related to crypto ya. Karena kan Kejo di crypto menurut gue dia lumayan master. Orang-orang crypto, dia kan orang IT. Kejo tuh orang IT. Kita mau suruh dia bikin shitcoin lah, bikin apalah, A, B, C, bisa dia. Dia ngerti. Nah, jadi gue sama dia mau duet something, tapi kita mau trial dulu selama 2 minggu. Nanti malam gue announce. Ya, kalau kalian mau ikutan, silakan. Karena market seminggu kalau nggak trading tuh bosen. Jadi gue bakal fokus trading di futures, crypto ya. Ini makanya kenapa gue ada buka run, karena gue lagi long run dari sini. Gue lagi long run, ini gue lagi long Luna juga, dari sini juga. Daerah sini, sama satu lagi Sol. Ini juga daerah entry gue. Target gue di sini dari TP. Oke. Ini bagus. Baru break. Jadi ya fokusnya bakal ke sana. Terus si Kejo bakal bantuin untuk kasih market update. Oke, dia bakal kasih market update di mana, sesuatu apa yang menarik di sana. Jadi kalau kalian mau ikutan ya silakan. Go welcome. Apakah berbayar? Iya berbayar. Karena Kejo nggak suka dengan yang namanya free. Dia udah pernah bikin free berkali-kali dan dia kesel. Karena free itu cenderung take it for granted gitu. Jadi ya gue lagi tunggu dia selesaikan semuanya, nanti malam di announce. Mau ikut silakan, nggak ikut juga nggak apa-apa. Itu cuma buat kalian kalau mau belajar kripto aja.
Karena ujungnya menurut gue, ya gue belajar banyak dari dia. Apalagi masalah NFT. Jadi kita mungkin ada tujuan juga, ada plan mau bikin NFT bareng sama dia. But belum tahu, belum confirm. Kita tes dulu gimana untuk minggu ini. Oke? Sip. Itu aja. Ada yang mau nanya lagi sebelum kita close? Satu. Jadi Rune dan Solana area entry kok. Ini areanya nih. Gue gedein deh. Kita review dikit lah ya. Tujuh. Nih, area entry di sini berarti. Nih, ini area entry, Sol. Oke. Untuk Rune sama. Kemudian ini area entry, long, Rune. Oke. Silakan yang mau ikutan. Balik lagi futures barangnya borong Sol buat sepatu step N. Iya, setuju gue. Ini step N gila, GMT nih. Ini step N. Step N. Hebat. Oke lah, ini kayak gue molong juga nih, step N. Ada kode step N. Tuh minta sama Jimmy tuh. Gue juga kemarin berusaha banget untuk dapetin kode step N. Oke, udah. Sip, gitu aja untuk hari ini. Semoga menikmati liburan yang panjang. Happy holiday. Bersenang-senang lah, karena liburnya udah mungkin ini. Sampai tahun depan, setahu gue libur panjang cuma ini. Nggak ada lagi. Paling cuma 2 hari, 3 hari sisanya. Oke, enjoy your time with family. Yang ada urusan, mau pergi liburan, mau pergi healing, silakan. Oke, thank you semua. Kerja nggak libur, ya lu kerja di swasta nggak libur, mau gimana?